Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tadabbur Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Baqarah sampai pada ayat yang ke-51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz wa'adna Musa arba'ina lailatan summa takhaztumul izla min ba'dihi wa antum zalimun. Wa idz wa'adna, dan ingatlah ketika kami menjanjikan, yaitu dalam sekian masa, Musa arba'ina lailah, kepada Musa selama 40 malam. Yaitu Allah SWT menjanjikan puluh malam, yaitu maksudnya kami janjikan akan memberinya Taurat setelah 40 malam untuk menjadi pedoman bagi kamu. Summa takhaztumul ijl, lalu kamu ambil anak lembu, yaitu maksudnya patung anak lembu yang ditempa oleh Samiri menjadi Tuhan. Mim ba'dih, peninggalnya, artinya setelah ia pergi memenuhi perjanjian dengan kami itu. Wa antum zalimun, dan kamu adalah orang-orang aniaya, yaitu disebabkan menaruh sesuatu bukan pada tempatnya, yaitu mengambil anak lembu itu sebagai sesembahan. Jadi Allah SWT dalam ayat ini menjanjikan akan memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman untuk kaumnya juga. Setelah 40 malam Nabi Musa alaihissalam bermunajat, akan tetapi ketika itu umat Nabi Musa malah menjadikan patung anak lembu yang dibuat oleh Samiri sebagai sesembahan atau dijadikan sebagai Tuhan. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam meninggalkan kaumnya, meninggalkan umatnya selama 40 hari, maka dengan serta-merta mereka malah berbuat kesyirikan, yaitu dengan menyembah patung anak lembu yang dibuat oleh Samiri. Padahal pada waktu itu Nabi Musa alaihissalam tengah bermunajat kepada Allah untuk menerima kitab Taurat sebagai pedoman bagi mereka.
maka mereka menjadi orang-orang yang zalim. Selanjutnya ayat yang ke-52, ma'afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Summa afauna ankum, kemudian kami maafkan kamu, yaitu kami hapus dan ampuni kesalahanmu. Min ba'di dzalik, setelah itu, yaitu setelah pengambilan patung menjadi Tuhan, la'allakum tashkurun, yaitu agar kamu bersyukur dan menyadari nikmat karunia kami kepadamu. Dalam ayat ini Allah SWT memaafkan kesalahan umat Nabi Musa alaihissalam, yaitu dari kesalahan mereka yang telah membuat patung anak lembu dan menjadikannya sebagai Tuhan atau sebagai sesembahan. Dan ini adalah sebagai bentuk nikmat yang Allah karuniakan kepada mereka. Karena bisa saja akibat perbuatan mereka itu Allah SWT mengazab mereka. Tetapi tidak, Allah bahkan memaafkan kesalahan mereka itu supaya mereka bersyukur. Allahu ta'ala a'lam. Kemudian yang selanjutnya ayat yang ke-53, wa id ataina musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa id ataina musal kitaba, dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa Alkitab, yakni kitab Taurat, wal furqan, dan pemisah, yaitu pemisah antara yang hak dan yang batil, yang halal dengan yang haram. La'allakum tahtadun, agar kamu memperoleh petunjuk dengannya dari kesesatan. Kemudian Allah SWT memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat, yang mana di dalamnya ada Al-Furqan, yaitu pemisah antara yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, agar dengan kitab Taurat dan Furqan tersebut mereka selamat dari kesesatan. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian ayat yang ke-54, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumul izla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa idh qala Musa liqaumih, dan ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, yaitu yang telah menyembah patung anak lembu itu, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumul izla. Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu karena kamu telah mengambil anak lembu.
yaitu sebagai sesembahan. Fatubu ila bari'ikum, maka bertobatlah kamu kepada Tuhanmu, yaitu yang telah menciptakanmu atas kesalahanmu tidak menyembah kepadanya. Faqtulu anfusakum, maka bunuhlah dirimu. Maksudnya hendaklah yang tidak bersalah di antaramu membunuh yang bersalah. Jalikum, demikian itu, yakni membunuh itu, khairul lakum inda bari'ikum, yaitu lebih baik bagimu di sisi Tuhanmu. Ada pesan masuk, silahkan dibaca. Yaitu hingga dituntunnya kamu untuk melakukannya dan dikirimnya awan hitam agar sebagian kamu tidak melihat lainnya, yang akan menyebabkan timbulnya rasa kasihan di antara kamu yang akan menghalangi pembunuhan ini. Maka berhasillah pembunuhan manusia itu sehingga yang tewas di antara kamu tidak kurang dari 70.000 orang banyaknya. Fataba alaikum, maka Allah menerima tobatmu. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya dia maha penerima tobat lagi maha penyayang. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-55. Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Wa id qultum, dan ketika kamu berkata, yaitu setelah kamu pergi bersama Musa untuk memohon ampun kepada Allah sebab menyembah patung anak lembu, dan telah kamu dengar pula firman-Nya, ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Hai Musa, kami tak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah secara terang, yaitu secara nyata. Fa'akhadhatkumus sa'iqah, sebab itu kamu disambar petir atau halilintar hingga kamu tewas. Wa antum tanzurun, sedangkan kamu menyaksikannya atas peristiwa yang menimpa dirimu itu. Ayat ke-56. Summa ba'asnakum mim ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Summa ba'asnakum, yaitu setelah itu kami bangkitkan kamu, maksudnya kami hidupkan kembali kamu. Mim ba'di mautikum la'allakum tashkurun, yaitu setelah kematian kamu agar kamu bersyukur, yaitu atas nikmat karunia kami itu. Ayat yang ke-57. Wa jalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kullu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Wa jalalna 'alaikumul ghamam, dan kami naungi kamu dengan awan.
Artinya kami taruh awan tipis di atas kepalamu agar kamu terlindung dari panasnya cahaya matahari di padang teh. Al-manna was salwa, yaitu manna dan salwa, yakni makanan manis seperti madu dan daging burung sebangsa puyuh. Dan firman kami, kullu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah di antara makanan yang baik yang kami karuniakan kepadamu. Dan janganlah kamu simpan, tetapi mereka mengufuri nikmat itu dan mereka menyimpannya. Maka Allah pun menghentikan rezeki atas mereka. Wa ma zalamuna, dan tidaklah mereka menganiaya kami, yaitu dengan perbuatan itu, walakin kanu anfusahum yazlimun, tetapi mereka menganiaya diri mereka sendiri karena bencananya kembali kepada mereka juga. Selanjutnya ayat yang ke-58, wa isqulna dukhulu hajihil qaryata faqulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjada wa qulu hitatun naghfir lakum khatayakum wassanajidul muhsinin. Wa isqulna, dan ingatlah ketika kami berfirman, yaitu kepada mereka setelah mereka keluar dari bukit Tih, idkhulu hajihil qaryah, yaitu masuklah kamu ke negeri ini, yaitu Baitul Maqdis atau Yerusalem. Dan ada pula yang mengatakannya Ar-Riha. Faqulu minha haitsu syi'tum ragada. Maka makanlah di antara makanannya yang banyak lagi enak, mana yang kamu sukai, tanpa ada larangan. Wadkhulul bab, dan masukilah pintu gerbangnya. Sujjada, dalam keadaan bersujud, artinya menundukkan diri. Waqulu, dan ucapkanlah sebagai permohonan hittah, yaitu bebaskanlah kami dari dosa. Naghfir, niscaya kami ampuni, yaitu menurut suatu qiraat yukfar. Sedangkan menurut suatu qiraat lainnya tukfar. Keduanya kata kerja pasif yang berarti diampuni. Lakum khotoyakum wassanajidul muhsinin. Bagimu kesalahanmu dan akan kami tambah pula pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Maksudnya diampuni karena berlaku taat, diberi tambahan, yakni pahalanya. Ayat yang selanjutnya, ayat ke-59. Fabaddala allazina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladzina zalamu rizzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Fabaddala allazina zalamu, lalu orang-orang yang aniaya mengubah, yaitu di antara mereka, qaulan ghairal ladzi qila lahum, perintah yang tidak dititahkan kepada mereka, yaitu mereka mengatakan habbatun fi sya'ratin. Bahkan mereka memasukinya bukan dengan bersujud, tetapi merangkak dengan menempelkan pantatnya. Fa'angzalna 'alal ladzina zalamu, maka kami timpakan atas orang-orang yang aniaya itu,
Yaitu di sini disebutkan atas orang-orang yang aniaya itu, yang sebenarnya cukup dengan kata ganti mereka saja dengan maksud sebagai kecaman pedas bagi mereka. Rijzah, yaitu siksa berupa penyakit taun minas sama'i bimakani yafsukun, dari langit disebabkan kefasikan mereka, yaitu disebabkan mereka melanggar ketaatan. Maka dalam waktu 1 jam ada 70.000 orang atau mendekati jumlah itu di antara mereka yang mati. Selanjutnya ayat yang ke-60. Wa ijistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaqal hajar fangfazarat min usnata asrata ainan qad alima kullu unnasim masrabahum kulu wasrabu min rizqillahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah ijistasqa Musa, ketika Musa memohon air li qaumihi, yaitu untuk kaumnya, yakni ketika mereka telah kehausan di padang tih. Faqul nadrib bi'asaqal hajar, lalu firman kami, pukullah tongkatmu ke atas batu itu, yaitu batu yang pernah membawa lari pakaiannya. Bentuknya tipis, persegi 4 sebesar kepala manusia, batu lunak atau seperti keduanya, lalu dipukulkannya. Fangfazarat, maka terpancarlah, terbelahlah batu itu, lalu keluar air. Min husnata asrata aina, daripadanya 12 mata air, yaitu sebanyak jumlah suku Bani Israel. Qad allima kullu unnas, sesungguhnya telah mengetahui tiap-tiap suku, yakni tiap-tiap suku di antara mereka, masrabahum, tempat minum mereka masing-masing, hingga mereka tidak saling berebut. Lalu firman kami kepada mereka, kulu wasrabu min rizqillahi wala ta'saw fil ardi mufsidin, makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berbuat onar di muka bumi dengan melakukan pengerusakan. Mufsidin menjadi hal yang memperkuat perbuatan pelaku Asia, yang berarti berbuat onar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian tadi telah kita bacakan, yaitu tadabbur Al-Quran di dalam tafsir Jalalain dari ayat ke-51 sampai ayat ke-60. Adapun poin penting yang kita ambil dari ayat Al-Quran yang kita baca ini adalah, tadi dikisahkan bahwasannya ketika Nabi Musa alaihissalam meninggalkan umatnya selama 40 hari untuk menerima kitab Taurat sebagai pedoman bagi kaum Bani Israel, ternyata ketika ditinggal oleh Nabi Musa tersebut, mereka melakukan penyembahan terhadap patung anak lembu yang dibuat oleh Samiri. Maka